Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk pelantun keroncong atau pelakor. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu serta tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan kepada sahabat Rusdi Idrus, disilahkan dengan hormat. Yang kami muliakan dan kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Haji Yakut Khalil Qomas. Yang kami banggakan dan kami taati, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Haji Yakut Khalil Qomas. Jadi kita bersyukur malam ini kegiatan kita dihadiri oleh Ketua Umum sekaligus Menteri Agama. Yang kami muliakan Rais Surya PCNU Kota Makassar, Dr. K. Haji Baharudin HS. Yang kami hormati dan kami banggakan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Adung Abdurrahman, kemudian jajaran pimpinan pusat ada Habib Zaman, kemudian Gus Rifki, Mas Afan, Mas Sidik, kemudian ada Korwil, sahabat Mabrur dan Sekretaris Korwil, sahabat Ketua PWGP Ansor Sulawesi Tenggara, sahabat Pendais Hak. Pendais Hak ini alumni di sini, cuma pulang kampung ke Kendari, jadi ketua Ansor di sana. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas, penasehat juga, dan insya Allah akan menjadi Gubernur Sulawesi Barat. Ini ada Pak Sudirman, Ketua PW Sulawesi Barat, dan kegiatan yang lain. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta seluruh jajaran wakil rektor yang sempat hadir. Ada Prof. Wahyudin Naro, kemudian ada Kepala Biro Pak Dr. Kaswat. Kalau Prof. Husain Sam memfasilitasi pelantikan, Konperwil kemarin difasilitasi oleh Prof. Hamdan Yohanes beserta seluruh jajaran. Alhamdulillah keduanya hadir di sini. Yang kami hormati Pak Kakanwil beserta seluruh jajaran yang sempat hadir. Kemudian ada juga Pak Direktur GTK, Kakanda sahabat Dr. M. Zain. Kemudian Ketua Dewan Penasehat. Ini jangan kelupaan ini. Ini ketua besar. Ketua besar segala-galanya. Maksudnya besar pengaruhnya. Yang kami hormati Dewan Penasehat juga ada Pak Dr. Haji Ambo Allah yang selama ini banyak membantu Ansor. Kemudian para senior ada Kak Muhtar Tahir, mantan Ketua Ansor Provinsi Sulawesi Selatan, serta sahabat-sahabat, ada Ibu Rektor Stein ya, Stein Majene. Ada Rektor Yai Embone.
Ada Rektor IAIN Parepare. Para ketua lembaga, ketua PCNU dan para di jajaran Banom yang sempat hadir, ada ketua PCNU Goa Kota Makassar, kemudian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ketua KNPI dan beserta OKP yang sempat hadir, seluruh jajaran penasehat yang tidak sempat saya sebut satu persatu, para tamu undangan, sahabat-sahabat pengurus pimpinan wilayah, serta yang saya banggakan, sahabat-sahabat ketua PC beserta seluruh jajaran dan kader-kader gerakan pemuda Ansor yang sempat hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam atas junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua umum yang kami hormati, menurut catatan Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan, ketua umum kita ini setidaknya sudah 9 kali menginjakkan kaki di tanah Sulawesi Selatan. 2 kali sebelum menjadi ketua umum, 4 kali pada saat sebelum menjadi menteri, dan 3 kali sejak menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Ini menandakan bahwa Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan punya nilai tersendiri di mata ketua umum kita. Karena sudah 9 kali hadir di Sulawesi Selatan. Itu artinya bahwa ketua umum kita cinta kepada seluruh sahabat dan kader-kader Gerakan Pemuda Ansor. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, tagline kita Gerakan Pemuda Ansor, satu komando dan satu barisan, itu betul-betul harus kita wujudkan. Sanggup sahabat-sahabat sekalian? Siap sahabat-sahabat sekalian? Alhamdulillah. Kami ingin melaporkan juga kepada ketua umum bahwa selain kegiatan pelantikan dan rapat kerja ini, kami juga melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan lanjutan dan kursus banser lanjutan, serta berjalan secara paralel kegiatan latihan instruktur 1 dan suspelat 1. Insya Allah besok akan mulai sampai tanggal 16. Kegiatan ini tentu akan dihadiri oleh perwakilan dari sahabat-sahabat pimpinan cabang se-Sulawesi Selatan, masing-masing jumlahnya 100 orang, untuk suspelat dan LI 1 masing-masing jumlahnya 25 orang. Karena itu mohon arahan dari ketua umum kita dalam rangka untuk melakukan penguatan seluruh kader-kader kita. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, ketua umum kita selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga soliditas, selalu menjaga komitmen, satu komando dan satu barisan. Inilah karakter yang kita bangun kepada seluruh kader-kader Gerakan Pemuda Ansor di seluruh seantero negeri ini. Inilah karakter yang harus kita pertahankan kepada seluruh kader-kader kita. Ini adalah doktrin kita kepada seluruh kader-kader kita, agar betul-betul kader-kader Gerakan Pemuda Ansor ini satu komando dan satu barisan ini harus kita buktikan sampai kapanpun. Karena itu, selain kegiatan PKL, kegiatan-kegiatan diklat dan kaderisasi di tingkat dasar juga hampir setiap minggu kami lakukan, sehingga kekuatan kita insya Allah di Sulawesi Selatan akan semakin maksimal. Tentu kader-kader Gerakan Pemuda Ansor ini punya tujuan, dan apa tujuan itu?
tidak lain adalah berkhidmat kepada ulama dan bermanfaat kepada umat. Khadimul ulama wa khadimul ummah. Kader-kader Gerakan Pemuda Ansor punya tanggung jawab yang besar melayani ulama dan melayani umat. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Gus Menteri yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, dan mohon arahan kepada seluruh kader. Terima kasih kepada seluruh para hadirin yang sempat hadir, para tamu undangan yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Rusdi Idrus, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan. Baiklah Bapak Ibu serta tamu undangan yang berbahagia, sambutan selanjutnya sambutan Ketua Dewan Penasehat Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan, Kakanda Sahabat Haji Muhammad Tonang. Disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama yang kita hormati bersama dan kita banggakan bersama, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat kita Gus Yakut Holil Komas, juga sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati juga ada Sekjen, sahabat saya Adung Abdurrahman, juga ada Nurul Zaman, pimpinan pusat, ada juga Korwil, ya. Kemudian para pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor yang hadir dari DKI, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Yang saya hormati Ande Geruta Kiai Haji Baharudin HS selaku Rais Surya PCNU Kota Makassar, juga hadir juga Ketua Tampizia PCNU Kota Makassar. Sahabat-sahabat sekalian, para rektor, Rektor UNM, Rektor UIN Alauddin Makassar, Rektor Stain Majene, kemudian Rektor IAIN Parepare dan IAIN Bone. Para Kanwil yang saya hormati, seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, juga sahabat saya, seluruh kakak kepedak Kementerian Agama yang sempat hadir pada malam ini. Sahabat saya Rusdi Idrus, selamat kepada sahabat pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan yang telah diambil dan telah dilantik. Kita saksikan bersama. Para tamu undangan yang saya hormati, para pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor se-Sulawesi Selatan dan seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor se-Sulawesi Selatan. Dan mungkin juga yang saya hormati ya, para Dewan Penasehat Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor dan seluruh badan otonom yang sempat hadir. Sahabat saya ada Nurul Lupa, Ketua Patayat Sulawesi Selatan. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini tepatnya tanggal 12 November, juga bertepatan dengan tanggal 12 November 2012 kemarin, pelaksanaan konferensi wilayah Gerakan Pemuda Ansor yang dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang. Itu tepat kami juga terpilih sebagai pengurus
Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan pada saat itu. Artinya sudah 10 tahun kita mengurus Ansor di Sulawesi Selatan. Dan ini menjadi kebanggaan kita bersama. Tentu kalau kemarin yang hadir di asrama haji 10 tahun lalu, hari ini berbeda. Kemarin dilaksanakan di asrama haji, hari ini di kampus UNM dengan kemegahan yang kita lihat bersama. Sahabat-sahabat sekalian, inilah yang menjadi kebanggaan kita, yang telah kita, teman-teman pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan telah melakukan kaderisasi. Tentu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada amanah dan arahan pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Dan ini yang dilaksanakan oleh teman-teman sahabat-sahabat kita di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor se-Sulawesi Selatan. Sahabat-sahabat sekalian, tentu bagi kami di Sulawesi Selatan sebagai Dewan Penasehat, saya juga ini merasa kalau kemarin-kemarin itu kan yang namanya Dewan Penasehat itu tentu umurnya dia sudah sepuh. Nah, saya lihat juga tadi jajarannya pimpinan Dewan Penasehat itu rata-rata profesor, doktor, ya. Kami ini menjaga hikmah di Ansor. Ya, sahabat-sahabat sekalian, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama. Begitu semangat sahabat-sahabat seluruh kader Ansor Sulawesi Selatan yang tetap kita jaga dengan proses kaderisasi yang ada. Tentu juga ini yang menjadi program utama di Gerakan Pemuda Ansor, kaderisasi, amal usaha, dan kemudian distribusi kader. Distribusi kader tentu juga ini menjadi apa yang kita saksikan bersama hari ini. Tentu ini menjadi semangat kita untuk tetap beransor, karena di tengah-tengah kita ini hadir sahabat-sahabat kita semua, para tokoh-tokoh, para alim, para ulama yang telah cinta kepada kader-kader Ansor di Sulawesi Selatan. Hadir kita di sini ada potensi yang ada di Gerakan Pemuda Ansor. Saya kira mungkin itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kita semua atas kehadirannya pada kesempatan pelantikan pelaksanaan dan musyawarah kerja yang dilaksanakan oleh pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan. Sekira demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu serta tamu undangan yang kami hormati, TU ASEAN Engineering disilakan dengan hormat. Saya pakai kebesaran Ansor itu membuktikan kepada Gus Menteri bahwa perlu diberi dukungan pada saya. Siap, Gus Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'bad. Yang terhormat, sama-sama kita banggakan, kita muliakan, kita cintai Ketua Umum Ansor, Gerakan Pemuda Ansor Republik Indonesia, sekaligus sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yaakob Khalil Qomas, atau akrabnya kita sering sapa dengan Gus Yakut atau Gus Menteri. Ya. Yang saya hormati sahabat-sahabat Pak Rektor Universitas Negeri Alauddin Makassar,
ya Prof. Hamdan Yohanes, sahabat saya, Pak Kakanwil, Kemenak Provinsi Selatan bersama seluruh jajaran Kandepak Sulawesi Selatan yang menyempatkan diri hadir membersamai kita dalam acara pelantikan TW Gerakan Ansor, Pemuda Ansor Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Ande Gurta Kiai Dr. Kiai Haji Baharudin, Ketua Stain Majene, ya Prof. Wasila, Rektor IAIN Parepare, Rektor IAIN Bone, ya Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Dr. M. Sen. Ya, beliau ini selalu hadir di UNM karena kerjasama kami dalam rangka menghadirkan guru masa depan di Kemenak. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal sahabat Abdurrahman, kemudian Koordinator Wilayah, ada juga Pak Dr. Amran Habib, para Ketua Banom, ya Sulawesi Selatan, dan saya kira seluruh sahabat yang hadir yang saya tidak sempat menyebutkan satu persatu, Ketua Wilayah yang baru saja dilantik bersama seluruh jajaran, dan tentu pengurus demisioner yang selama ini telah membaktikan diri dalam gerakan pemuda Ansor Sulawesi Selatan yang sama saya banggakan. Hadirin wal hadirat, panitia yang tamu undangan yang sama saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita dahulukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua menyempatkan hadir dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu pelantikan pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan yang baru saja kita saksikan bersama. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, salawat dan taslim mari kita iringkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua menjadi pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, Gus Menteri yang kami muliakan, ya kita ketahui bersama bahwa Ansor ini itu resmi hadir ketika Muktamar ke-9 NU di Banyuwangi, itu tepatnya pada tanggal 14 April, saya mencatatnya di sini. Saya mencatatnya di sini 14 April tahun 1934 atau bertepatan dengan 10 Muharram tahun 1353 Hijriah. Ya, itu di Jawa Timur. Artinya sudah 80 tahun Ansor ini hadir memberikan pengawalan dan memberikan kontribusi dalam rangka menjaga umat, menjaga sebetulnya Ansor ini adalah tentaranya NU. Jadi harus mengawal para kiai, para ulama sebetulnya, termasuk mestinya rektor. Gus Menteri, Pak Ketua Umum, harusnya kader ini banyak lalu disebar ke seluruh perguruan tinggi karena mengawal ulama. Rektor itu adalah ulama, kaum cendekia yang harus dikawal. Jadi selalu ada kader Ansor yang harus mengawal kita semua. Ini kalau kita wujudkan sebagai hakikat hadirnya ini Ansor, mestinya begitu Pak Menteri. Jadi diharapkan banyak kader Ansor karena nanti itu akan kemudian mengawal kita semua yang para cendekia. Ya, kita ini kan alim ulama. Ya. Gus Menteri, hadirin wal hadirat yang sama saya hormati, saya kira saya ini hanya sebagai sebagai sambutan untuk Sahibul Bait
ya sebagai tuan rumah karena kebetulan acara kita pada malam ini dilakukan di Universitas Negeri Makassar. Saya bukan siapa-siapa, ya saya sudah diwakili tadi oleh ketua yang sesungguhnya Tonang, ya. Mewakili kita semua sudah. Saya juga heran kenapa saya diberi kesempatan juga. Ya, rupanya karena tadi itu sebagai Saiful Bait. Karena itu saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan acara pelantikan PW Gerakan Pemuda Ansor di Sulawesi Selatan di Universitas Negeri Makassar. Ya, tentu bangga dan bersyukur saya karena dipercayakan tempat ini dilaksanakan acara ini, dan saya kira lebih hikmat ya kalau dilaksanakan di kampus Universitas Negeri Makassar daripada di Hotel Claro. Ya. Di Hotel Claro itu Pak tidak hikmat karena banyak gangguan. Kalau di sini hikmat sekali. Oleh karena itu ya saya kira sejalan dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Umum, Pak Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor, bahwa berbagai kegiatan Ansor itu banyak dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar. Saya sejauh ini sejak 2016 sampai sekarang jadi rektor, terbuka ruang dan peluang untuk menggunakan kesempatan atau kegiatan itu dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar. Ya. Tadi juga saya disampaikan bahwa adakah beasiswa bagi kader Ansor? Ada Pak. Silakan pengurusnya menyampaikan kepada saya catatannya, itu saya akan beri beasiswa. Ya. Beasiswa. Ini kenapa saya katakan seperti itu? Ini betul supaya Pak Gus Menteri mendengar dan insya Allah memberi dukungan penuh kepada saya. Itu Pak Sudirman, mana Pak Sudirman? Nah, Pak Sudirman itu sudah perintah langsung menteri itu agar mengawal dan mengamankan saya di Sulawesi Barat. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan sebagai Saiful Bait, dan mohon maaf kalau dalam pelayanan selama proses pelaksanaan pelantikan di Universitas Negeri Makassar ini ada hal yang kurang berkenan. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rektor Universitas Negeri Makassar. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita ikuti acara berikutnya yakni menyanyikan lagu Mars Banser. Hadirin disilahkan berdiri. Majulah, ayo maju serta
Hadirin disilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu serta tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang juga menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan Diklat Terpadu Lanjutan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan. Kepada sahabat Haji Yakut Holil Qomas, disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, kita muliakan dan kita hormati bersama para kiai, para alim, wabil khusus Rais Suriah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Cabang Makassar, Dr. Baharudin MA Andre Guruta, yang saya cintai, saya banggakan, Sohibul Bait, Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Hussein Sam, yang alim tapi bukan ulama. Profesor itu menandakan kealiman, karena menjadi profesor itu pasti tidak mudah. Tetapi menjadi ulama jauh lebih sulit dari sekedar menjadi rektor. Jadi kalau ingin di belakang dikawal oleh Banser, ya tidak hanya cukup alim saja, harus juga ulama. Namun ulamanya bisa diganti, Pak. Jangan khawatir kalau mengejar ulama susah. Minimal beasiswa diperbanyak. Baru nanti akan berjejer Banser di belakang Bapak. Kemanapun Bapak mau datang dan pidato, jangan khawatir. Jadi tolong tadi tantangan dari Pak Rektor dijawab oleh sahabat-sahabat semua, beasiswa sudah disediakan. Jangan sampai beasiswanya ada, mahasiswanya yang nggak ada. Karena anak-anak Ansor ini, anak-anak Banser, kalau disuruh sekolah agak susah. Maunya langsung kaya. Tidak ada perjuangan, tidak ada hasil tanpa perjuangan, tidak ada. Jadi tolong dijawab supaya kita juga bisa membalas budi baik Pak Rektor ini dengan mendudukkan beliau sebagai Gubernur Sulawesi Barat. Faman a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna. Jadi kalau mau dibantu ya bantu dulu, Pak. Kira-kira begitu. Kata orang Makassar itu no freelance dalam politik. Jadi tidak ada makan siang gratis dalam politik. Tapi saya tahu Pak Rektor ini berkomitmen karena sudah membantu banyak sahabat kita, kader-kader Ansor Banser untuk bisa melanjutkan sekolah. Contohnya ada ini Amran, Dr. Amran ini juga produk dari UNM, saya kira ini menjadi salah satu bukti bagaimana komitmen Pak Rektor kepada para kader Ansor dan Banser. Oleh karena itu tidak salah
Jika kita doakan Pak Rektor nanti menjadi Gubernur Sulawesi Barat 2024-2029 atau sepuasnya. Yang saya hormati Pak Kakanwil, Pak Khoiron gimana? Terima kasih Pak Kakanwil. Kakanwil Sulawesi Selatan yang bukan asli orang Sulawesi Selatan. Maka belajarlah yang pinter agar Kakanwilnya nanti kita isi orang Sulawesi Selatan sendiri. Jangan mau Kakanwil diisi oleh orang di luar Sulawesi Selatan. Syaratnya harus lebih pinter dari Pak Khoironi. Yang saya hormati Pak Rektor UIN Alauddin, mana Pak Hamdan, Profesor Hamdan Juhanis, namanya mengingatkan saya pada seseorang. Istrinya Pak Nuruzzaman ini namanya Zuhanis, Pak. Jadi hanya beda satu huruf J sama Z gitu aja. Makanya kenapa Pak Zaman itu sering datang kemari. Karena di sini bisa ketemu Juhanis. Di rumahnya dia nggak pernah ketemu Juhanis, Pak. Perlu saya ceritakan? Enggak ya, nggak usah, oke. Ada kisah sedih di balik itu. Pak Dr. M. Zain, Muhammad Zain, Direktur GTK yang saya tidak tahu kenapa ada di sini. Karena nggak berhubungan sama sekali sebenarnya. Tapi berada di sini ya karena orang Makassar mungkin ya, orang Sulawesi Selatan, jadi berada di sini. Mungkin juga berharap naik pangkat. Karena ada menterinya hadir di tengah-tengah kita. Ibu Ketua Stain, terima kasih hadir di sini Ibu Ketua Stain Majine ya. Nggak tahu jauh-jauh datang ke sini juga saya nggak tahu dalam rangka apa. Majine itu Sulawesi Barat setahu saya Bu. Ini Sulawesi Selatan. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Ya kalau Rektor IAIN Parepare, Rektor IAIN Bone, pantaslah datang di sini. Terima kasih semua ketua, rektor hadir membersamai sahabat-sahabat Ansor dan Banser di ruangan yang megah ini. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus wilayah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan dan PCNU Sulawesi Selatan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sahabat saya Tonang, Ketua Dewan Penasihat yang masih sangat butuh dinasihati. Karena menjadi penasihat sesungguhnya bukan mengkooptasi, tetapi bagaimana mampu memberikan nasihat kepada yang memang pantas untuk diberikan nasihat. Kalau kita mendengarkan pidatonya tadi seolah-olah dia masih ketua. Padahal masa khidmahnya sudah berakhir kurang lebih 7 tahun yang lalu ya. Tapi ya nggak apa-apalah, namanya juga ingin. Ketua seolah-olah, kalau tadi ada yang bilang ketua besar, enggak, ketua seolah-olah. Saya memang suka begini, kalau memberikan sambutan itu tandanya saya sudah lelah. Biasanya saya serius, tapi kalau sudah mulainya sudah sangat malam, jadi besok saya harus berangkat ke Solo, ada acara dengan Presiden, jadi ya sudah kita ngomong santai saja malam ini. Yang saya hormati sahabat Sekjen, pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Abdurrahman
dan seluruh sahabat pimpinan pusat yang hadir, sahabat siapa namamu lupa sama. Sahabat Mabrur, sahabat Amran, sahabat Nurul Zaman, insya Allah akan menjadi warga Sulawesi Selatan. Pak Khaironi tolong tindak lanjuti Pak. Dan yang saya cintai, saya banggakan, sahabat saya, Ketua Rusdi, yang tadi bersama seluruh jajarannya dilantik, diambil sumpah janjinya, dan saya sekali lagi ingin mengingatkan bahwa baiat yang tadi Anda sampaikan bukan hanya disaksikan saja oleh semua yang hadir di sini, tapi juga oleh para malaikat Allah. Jadi hati-hati. Seharusnya tadi Sekjen menyatakan dulu, tetapi mungkin grogi Sekjen ada ketua umum, enggak disampaikan bahwa apa yang sahabat-sahabat baiatkan tadi itu, sumpah janjikan itu mengandung konsekuensi bukan hanya dunia, tetapi juga akhirat. Jadi kalau tidak sanggup, silahkan keluar dulu dari barisan, dan yang tetap bertahan itu yang sanggup dibaiat. Karena tadi tidak disampaikan, saya berasumsi bahwa semua yang tadi menyatakan baiatnya benar-benar sesuai dengan apa yang disumpah janjikan. Jadi saya berharap sahabat-sahabat sekalian yang sudah jadi pengurus, benar-benar jadi pengurus, jangan jadi urusan. Ya, karena banyak pengurus yang cuman jadi urusan, bukan ngurusi anggotanya, bukan ngurusi kadernya, malah jadi urusan. Kemana-mana jualan proposal atas nama PWGP Ansor. Saya tidak mau itu terjadi di Sulawesi Selatan. Saya yakin itu kenapa Rusdi terpilih kembali, dan saya mau melantik lagi itu karena ketua pimpinan wilayah se-Indonesia yang hafal 30 juz, bukan juz 30 ya, 30 juz. Saya tidak tahu apakah sekarang masih tersisa setelah jadi ketua Ansor. Masih hafal 30 juz atau tidak, saya tidak tahu, tapi yang jelas nanti akan sama-sama dengan Pak Profesor, dia akan jadi wakil gubernur DKI Jakarta Pak, insya Allah. Kalau ada yang mencalonkan Pak, insya Allah ada, insya Allah. Kalau enggak ya nyalon sendiri, nah, terserah. Nyalon kan banyak, ada salon tuh banyak. Ini yakin, ini Ainul yakin, kemanapun saya pergi dia selalu ada. Kemanapun saya pergi dia selalu ada. Itu menunjukkan keseriusannya supaya diendos Pak nanti ketika Pilgub DKI benar-benar didukung. Jadi saya kira pola ini boleh ditiru oleh Pak Rektor. Ada sahabat ketua PWGP Ansor Sultra, sahabat Pendais. Silakan berdiri Pendais. Saya tidak tahu kenapa namanya Pendais. Karena Pendais itu apa Pak singkatannya dulu di Kemenak itu? Pendidikan Agama Islam. Duduk lagi udah. Pendais namanya, agak unik memang. Ya mungkin orang tuanya berharap dia dididik secara Islam gitu aja. Namanya Pendais. Nah ini yang paling penting Pak, sahabat ketua PWGP Ansor Sulawesi Barat, sahabat Sudirman. Mana Sudirman? Nah, nama tidak mencerminkan orangnya Pak. Kita mengenal Panglima Sudirman, ya kan? Seorang bintang 5, jenderal bintang 5, di antara sedikit bintang 5 yang ada di dunia. Di Indonesia itu hanya 2 kalau nggak salah. Panglima Sudirman dan Jenderal Soeharto. Nah ini namanya Sudirman, mungkin mau itibak dengan Panglima Sudirman, tetapi ya berjuang ya dari bagian kecil sebenarnya dari perjuangan untuk mendudukkan Presiden Joko Widodo. Nah, saya kira Sudirman ini harus menjadi bagian kecil dari perjuangan untuk menjadikan Pak Rektor menjadi Gubernur Sulbar. Saya tidak tahu apakah ini pelanggaran menurut Bawaslu kampanye.
Tapi ini bukan kampanye karena belum waktunya. Kalau disebut kampanye itu kalau sudah masuk waktunya, kalau belum masuk waktunya enggak kampanye Pak, sudah santai aja, dianggap aja humor gitu. Yang saya hormati Ketua IKAPMI Sulawesi Selatan, Bang Muhtar mana tadi? Nah, yang baru saja dilantik. Ketua Ansor tahun berapa Bang ya? Zaman Bang Iqbal dan Gus Saiful ya. Masih setia bersama kita, alhamdulillah ini menunjukkan bagaimana Ansor itu tidak pernah terputus kepada senior-seniornya, kepada para pendahulunya, bahkan kepada generasi-generasi yang belum lahir. Jadi bersyukurlah sahabat-sahabat sekalian menjadi kader Ansor, menjadi kader Banser, karena itu keistimewaan bagi pemuda-pemuda di Indonesia. Yang saya hormati seluruh pengurus pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor beserta Kasat Korcap dan Kasat Koryon yang hadir pada malam hari ini, yang sudah sangat malam ini. Yang saya hormati para pengurus organisasi kepemudaan, saya lihat tadi ada KNPI, ada GMKI, ada PMGRI, ada Pemuda Muhammadiyah, ada siapa lagi yang saya sebut? Sudah semua ya saya sebut, dan tentu Mbak Yu Fatayat, ibu-ibu muslimat yang hadir, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Tentu yang pertama mari kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mulai latihan instruktur, kemudian PKL ya, siapa lagi itu? Susbalan, semua dibarengkan, Suspelat juga ada. Jadi ini semua proses kaderisasi di dalam Gerakan Pemuda Ansor. Komitmen terhadap proses kaderisasi ini, saya juga minta kepada sahabat Rusdi khususnya, ya. Jabatan ketua pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor itu, jadikan pula sebagai proses kaderisasi untuk dirimu sendiri. Ya. Bahwa suatu saat kelak, karena kaderisasi sebagai pimpinan, di pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan ini, kamu harus mampu menjadi pemimpin. Pemimpin dengan P besar. Pemimpin dengan ketua itu berbeda. Ketua itu hanya soal jabatan, tapi pemimpin itu soal karakter. Dia tidak perlu sebuah jabatan untuk menjadi pemimpin. Ya. Oleh karena itu manfaatkan kesempatanmu menjadi ketua pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor ini untuk menjadi proses pengkaderan untuk dirimu sendiri, agar suatu saat kelak kamu menjadi pemimpin. Jadi teriakan di belakang ketika kamu maju tadi, insya Allah jadi menteri, itu bukan hal yang mustahil buat kamu. Saya tadi mendengar kamu naik ke panggung itu ada yang teriak-teriak, calon menteri, insya Allah, kalau presidennya saya. Kalau namanya kalau aja kok, nggak apa-apa. Ini bukan kampanye ya, ini nggak ada urusannya kampanye ini, bukan. Saya bercanda ini, belum waktunya, itu hanya bercanda. Nggak usah ditulis kalau ada wartawan. Nanti ada yang merasa tersaingi. Dan itu kawannya Bang Muhtar. Ketawanya telat, loadingnya kelamaan. Yang kedua, sahabat Rusdi, jadi sebagai ketua kamu harus mulai berpikir bagaimana mereka yang kamu pimpin, ya, kader-kader pengurus yang lain dan kader-kader Gerakan Pemuda Ansor ini mampu mandiri. Ini penting. Kemandirian organisasi itu menjadi salah satu visi organisasi kita sejak 11 atau 12 tahun yang lalu. Ini usaha bersama yang tentu bukan hanya menjadi tanggung jawabmu, tetapi menjadi tanggung jawab semua pengurus. Mari kita pikirkan bersama-sama, saya yakin
kita memiliki kesempatan dan peluang untuk bisa memandirikan para kader Gerakan Pemuda Ansor dan kader-kader Barisan Ansor Serbaguna. Jangan pernah biarkan kader-kader kita ya, untuk hidup saja sulit, tidak boleh. Saya ingin cerita sedikit. Kita ini dikenal sebagai pasukan offline. Pasukan offline, menang di darat tapi nggak pernah menang di udara. Ya. Setiap ada persoalan-persoalan di media sosial, kita sering kalah. Padahal jumlah anggota kita seluruh Indonesia itu yang tercatat itu 7 juta. Ini belum termasuk yang sudah meninggal. Ya. Kalau kita hitung yang sudah meninggal pasti lebih dari 7 juta. Segitu banyaknya, tetapi ketika di media sosial ya kita mengalami katakanlah pertempuran gitu di media sosial, kita seringkali dalam pihak yang kalah. Padahal pasukan kita ini banyak. Setelah saya cermati, ternyata problemnya ada 2. Kenapa dalam pertarungan media sosial, pertarungan udara itu kita jarang sekali memenangkan? Itu yang pertama, handphonenya masih handphone stupid phone. Jadi bukan smartphone. Kalau smartphone itu sudah pinter, sudah ada Facebooknya, sudah ada Twitter, sudah ada Instagram. Tapi ini stupid phone. Yang bunyinya masih tulalit-tulalit itu. Yang kedua, kalau handphonenya sudah smartphone, nggak ada pulsanya. Pakai data nggak punya. Ini problem. Nah minimal sahabat Rusdi, kemandirian organisasi itu bisa diukur, ya, bisa kamu ukur dengan kemampuan kader-kader ini beli pakai data. Sederhana saja. Karena kalau sudah ada anggaran untuk membeli pakai data, itu pasti urusan makan sudah selesai. Ya, urusan rokok sudah selesai. Sisanya buat beli pakai data. Nah, ini listriknya belum bayar atau gimana? Al khairu kulluhu fitiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh. Beliau tidak pernah memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu, tapi memikirkan sahabat dan umatnya terlebih dahulu. Sahabat Rusdi sebagai ketua, saya berharap menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh. Enggak usah saya ini bukan jenis pimpinan yang baik. Pimpinan terbaik tetap Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh caranya, bagaimana menghandle sahabat dan para umatnya. Itu contoh yang terbaik. Terutama dengan mendahulukan kepentingan mereka daripada kepentingan pribadi Rasulullah. Sebagai ketua saya berharap kamu pun juga begitu. Rusdi ini mendahulukan kepentingan kader-kader yang lain setelah kemudian baru berpikir tentang kepentingannya. Ini harus menjadi semangat ketua Rusdi kalau ingin menjadi pemimpin, bukan hanya menjadi ketua. Karena ketua itu ada periodisasinya, sementara pemimpin tidak ada. Pemimpin itu sepanjang zaman. Terserah kamu mau memilih hanya menjadi ketua atau menjadi pemimpin kelak suatu saat nanti. Kemudian, sahabat terus ini saya sengaja tadi ketik-ketik dikit ini supaya nggak lupa untuk mengingatkan kepada kamu. Saya ingin terutama di Sulawesi Selatan, karena tantangannya tidak mudah, tetap mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Jangan pernah bergeser sedikit pun. Kamu tidak boleh
menggeser sedikit pun ya, pemahaman ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, seberat apapun tantangan yang kamu hadapi di sini. Ya, sahabat-sahabat sekalian juga begitu. Sekarang semakin tidak mudah. Kita digempur kanan kiri atas bawah. Ya, saya tahu kondisi Sulawesi Selatan ini seperti apa, saya tahu. Tapi tentu tidak elok kalau saya ngomong di sini. Saya hanya ambil pesan, tetap jaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Ini sama artinya dengan seperti yang tadi disampaikan oleh baik Rusdi, baik Pak Rektor maupun Pak Tonang tadi. Ansor Banser itu khotimul ummah sekaligus khotimul ulama. Pelayan umat sekaligus pelayan ulama. Dengan menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, secara otomatis kamu menjaga dua-duanya. Menjaga dirimu sebagai pelayan umat dan menjaga dirimu sebagai pelayan para ulama. Dan itu artinya kamu akan setia menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia salah satunya itu didirikan oleh para ulama, dimerdekakan, diperjuangkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kamu bergeser dari pemahaman ini, maka kamu bergeser dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu tidak boleh terjadi pada setiap kader Barisan Ansor Serbaguna dan barisan dan gerakan pemuda Ansor. Tidak boleh. Indonesia ini tanah air yang dimerdekakan oleh para ulama, para kiai-kiai kita, yang diperuntukkan untuk semua yang menghuni negara ini. Saya selalu sampaikan, di banyak kesempatan dan selalu saya ulang-ulang karena ini penting. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Islam. Tidak akan pernah ada Indonesia jika tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu, dan tidak ada yang lain-lain, agama-agama lokal lain. Tidak ada. Indonesia itu satu kesatuan. Indonesia disebut Indonesia karena di situ ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Jadi penghargaan terhadap umat beragama, umat yang berbeda keyakinan dengan kita, itu mutlak. Karena hanya dengan begitu kita mengakui keindonesiaan kita. Dan kamu harus ingat, kita semua harus ingat, bahwa Indonesia ini memiliki takdir keragaman. Takdir Indonesia adalah takdir keragaman. Indonesia ini berdiri, Indonesia ini merdeka karena keragaman. Meskipun Islam ini jumlahnya lebih banyak dibanding agama yang lain, bukan berarti kita yang beragama Islam boleh semena-mena terhadap mereka yang tidak memeluk agama Islam. Kita harus menjadi pelindung mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu sifat kader gerakan pemuda Ansor dan Banser. Maka tidak aneh jika kemudian dalam setiap peringatan hari besar agama di luar Islam, apalagi Islam, kalau Islam itu pasti. Di luar Islam, kader-kader Banser ikut menjaga tempat ibadah. Ikut menjaga gereja, ikut menjaga vihara, ikut menjaga pura, kelenteng, dan seterusnya. Itu karena apa? Bukan hanya soal agamanya, tetapi komitmen Barisan Ansor Serbaguna dan Gerakan Pemuda Ansor terhadap Indonesia. Menjaga rumah ibadah umat lain itu sama dengan menjaga Indonesia. Kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang marah-marah karena sikap kita menjaga rumah ibadah umat agama lain, tidak usah didengarkan. Niatkan ini menjaga Indonesia. Menjaga Indonesia itu artinya menjaga syariah. Ya. Menjaga Indonesia itu adalah menjaga syariah. Sekali lagi, Indonesia ini merdeka dan dimerdekakan salah satunya oleh para kiai-kiai, para ulama-ulama, para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, dan kiai-kiai lainnya pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama
dulu ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Kalau kiai-kiai kita dulu berjuang untuk Indonesia, itu artinya Indonesia sudah sesuai dengan syariah. Tidak mungkin kiai bertindak berjuang memerdekakan negeri ini jika tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan syariah. Itu ulama kiai pasti melakukan segala sesuatu dengan pertimbangan syariah. Beda kalau hanya alim saja seperti Pak Rektor ini. Kadang-kadang tidak perlu pertimbangan syariah. Tapi kalau kiai bertindak, Andre Guruta bertindak, itu pasti sudah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan syariah. Tidak perlu lagi ada perdebatan Indonesia ini sudah sesuai dengan syariah atau belum, tidak perlu. Buktinya apa? Kiai-kiai kita dulu ikut berjuang kok. Nggak mungkin kiai-kiai berjuang tidak didasarkan pada syariah. Jadi kalau sekarang ada orang, kelompok orang yang mengada-ada, pengen mendirikan republik atau negara, mendirikan negara yang berdasarkan syariah, atau sebut saja khilafah, ya, itu pikniknya kurang jauh. Belajarnya kurang lama. Tidak ada. Indonesia ini sudah sesuai dengan syariah. Bahkan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, dulu dikasih gelar oleh para kiai kita, Amirul Amri Bid-Daruri As-Saukah. Itu menunjukkan bagaimana republik yang dimerdekakan dan waktu itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno sudah sesuai dengan syariah. Tidak lagi ada perdebatan. Oleh karena itu saya instruksikan kepada seluruh kader Banser, seluruh kader Ansor, kalau ada kelompok-kelompok jenis begini nih, yang pengen mengoyak persatuan kita, yang ingin mengganggu kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, yang dulu ikut dimerdekakan oleh kiai-kiai kita, lawan mereka. Tidak boleh takut, tidak boleh surut. Kalian sudah terlanjur menjadi kader Ansor, menjadi kader Banser, dan ini komitmennya. Kalau kata orang Makassar, orang Bugis, sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai. Buktikan sebagai orang-orang Makassar kalian. Oke? Sanggup? Siap? Itu baru kader. Nah, termasuk kader yang sering telat begitu. Tidak apa-apa, yang penting kader, telat-telat dikit tidak apa-apa. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sudah cukup lama saya memberi sambutan, saya kira. Selamat kepada sahabat Rusdi dan seluruh pengurus yang baru saja dilantik, selamat berkhidmah. Ingat bahwa ini adalah khidmah, bukan jabatan. Khidmah, berikan khidmah terbaik untuk Jam'iyah. Dan insya Allah kita semua akan digolongkan menjadi santri-santri Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, yang akan didoakan beliau menjadi penghuni jannah, penghuni surga bersama muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Haji Yakut Khalil Khomas. Baik, mohon maaf sahabat Haji Yakut Khalil Khomas, Gus Ketum, belum dibuka diklat terpadu lanjutan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan. Oke, mungkin ada. Berarti dengan ini resmi juga dibuka ya Gus ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah pembukaan diklat terpadu lanjutan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan. Oke, saya buka ya Gus ya. Resmi dibuka. Oke. Saya mewakili Gus Ketum untuk membuka tadi diklat terpadu lanjutan. Baik Bapak Ibu serta tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita menutup rangkaian acara pada malam hari ini, kita akan menyaksikan kembali hiburan dari pelantun keroncong atau apa?
pelakor. Baik, kita beri aplaus yang meriah. Katakan sayang, adakah cinta untukku? Lama ku nanti, tak juga engkau kembali. Oh, tak tahu mengapa bimbang hati ini menunggu. Adakah sayang, masih engkaukah yang dulu? Sekian lama menanti kabar darimu. Oh, tak tahu mengapa. Baiklah Bapak Ibu serta tamu undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pelantikan dan rapat kerja pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan. Boleh tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi selamat kepada pengurus pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan masa hikmat 2021-2025. Semoga selalu menjaga komitmen dalam mewujudkan kemandirian dan menjaga barisan kepemimpinan di multisektor. Saya Ayu Legiarto, mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan memohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan tempat karena sesaat lagi kita akan sesi foto bersama. Kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Gus Ketum bersama para tamu VIP dan para fotografer. Ya, baik. Fotografer untuk foto dari arah panggung mengarah ke audiens. Dan setelah ini saya panggil kepada seluruh pengurus yang telah dilantik pada malam hari ini untuk naik ke panggung, merapatkan barisan. Dan kami persilakan kepada para pengurus yang telah dilantik untuk merapatkan barisan, merapikan barisan di atas panggung. Untuk foto bersama dengan Gus Ketum. Sekali lagi kepada seluruh pengurus yang telah dilantik, harap naik ke atas panggung untuk foto bersama dengan Gus Ketum. Setelah pengurus, kita akan foto bersama dengan para ketua cabang dan Kasat Korcap Banser Kabupaten Kota. Bersiap. Setelah pengurus, bersiap para ketua cabang dan Kasat Korcap Banser Kabupaten Kota. Tak oh ya oh aku yo
Baik, selanjutnya para ketua cabang dan Kasat Korcap Banser Kabupaten Kota untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan, mohon dipercepat langkahnya kepada para ketua cabang dan Kasat Korcap Banser Kabupaten Kota. Ketua cabang dan Kasat Korcap mohon segera ambil tempat di depan. Seluruh sahabat-sahabat Banser silakan. Baik, dirapatkan barisannya. Mungkin ada yang bisa duduk di bawah kalau terlalu penuh samping kiri kanan. Dan bersiap para kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada Gus Ketum yang telah hadir di pelantikan pengurus pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan dan rapat kerja. Terima kasih. Cek, oke sahabat-sahabat, selanjutnya Denwatser, Patayat, silakan mengambil tempat. Sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat pimpinan, mohon. Sahabat-sahabat yang saya hormati, meninggalkan tempat yang sudah mengambil foto. Pengawalan sahabat Banser, pengawalan sahabat Banser. Ayo pengawalan. Ayo pengawalan, ayo awas langkah, awas. Ya berjalan, sahabat Banser. Ayo sahabat Banser.